Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, saat ini wabah kecanduan judi online sudah merambah di berbagai lapisan masyarakat kita. Dengan bermodalkan HP Android, siapapun bisa mengakses situs-situs perjudian online secara random, karena di sana banyak pilihan situs untuk melibatkan diri dalam berjudi secara online. Banyak jenis judi online yang menyebar di seluruh dunia, dan ini mudah diakses oleh siapapun. Masyarakat yang ada di kota maupun di desa sama-sama bisa nimbrung, berpesta ria, menikmati judi ini. Dan sebenarnya semua sama-sama tahu bahwa judi online ini menyuguhkan dua kemungkinan sekaligus, yaitu antara jebakan dan harapan. Namun banyak di antara masyarakat yang sudah terjebak di dunia perjudian melihat peluang harapan lebih tinggi daripada ancaman yang ada. Artinya apa? Mereka semuanya memiliki harapan sama, yaitu kemenangan. Walaupun sama-sama tahu rata-rata di antara mereka adalah kalah. Perlu diketahui bahwa judi online sejak aplikasi ini diciptakan sudah didesain 90% untuk sebuah kekalahan dan hanya tersisa 10% untuk harapan kemenangan, dan itu pun untuk nominal yang kecil. Artinya, jika ada orang yang menang dalam berjudi, sudah dipastikan bahwa angkanya lebih kecil daripada modal yang sudah dikeluarkan. Misalnya, ada orang yang dapat kemenangan sampai 15 juta rupiah. Sudah pasti uang yang dikeluarkan jauh lebih banyak daripada nominal itu. Saudaraku sekalian, dilihat dari kacamata agama Islam, hukum judi online ini sudah dipastikan haram karena masuk dalam kategori qimar atau maisir, yaitu sebuah taruhan atau uji keberuntungan. Dan ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim secara jelas. Sedangkan dari sudut pandang hukum, bagi pelaku judi online bisa dikenakan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2. Hukuman bagi mereka yang melanggar adalah pidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Perlu diketahui bahwa kecanduan judi online bisa membawa dampak buruk terhadap psikologi yang sangat signifikan, yang sangat bisa dilihat jelas pengaruhnya, sehingga jika dibiarkan bisa meningkatkan resiko terjadinya masalah perjudian di kemudian hari. Artinya apa? Ketika seseorang sudah biasa berjudi, maka di kemudian hari ketika dia punya uang atau bahkan tidak punya uang sekalipun, dia akan tetap nekat untuk berjudi karena sudah kecanduan. Kecanduan judi online sama seperti kecanduan narkoba atau alkohol, yaitu bisa mempengaruhi bagian otak yang melepaskan dopamin, yaitu salah satu senyawa kimia organik yang memiliki peranan besar dalam mempengaruhi emosi seseorang. Sehingga pada saat mengikuti aktivitas judi, perasaan senang dan penghargaan akan selalu muncul. Artinya apa? Ketika seseorang sudah kecanduan judi online, maka aktivitas itu membuat dia terhibur, membuat hatinya senang, dan tidak ada lagi sesuatu yang menyenangkan kecuali kegiatan judi itu. Nah, pada saat seseorang memenangkan taruhan, sistem penghargaan otak tersebut akan menjadi aktif. Namun sayangnya, pada saat seseorang mengalami kekalahan, tubuh mereka tetap memproduksi adrenalin dan endorfin yang mendorong mereka untuk terus berjudi. Seiring berjalannya waktu, penjudi mengembangkan terhadap aktivitas tersebut. Dan pada saat itu, mereka mengambil risiko yang lebih besar. Saudaraku sekalian, setiap orang memiliki titik setel alami untuk suasana hati yang bisa berubah sepanjang hari. Pada saat berjudi dan merasa senang, titik setel suasana hati seseorang sementara waktu naik, dan setelah itu akan kembali normal. Namun, pada saat obsesi untuk menang terus meneror pikiran seseorang, dan pada saat itu
dia tidak berjudi, maka dia akan mengalami depresi berat. Dan resiko depresi ini akan semakin meningkat jika mereka konsisten berjudi melebihi batas kemampuan, dan dia akan mengalami kebangkrutan. Kondisi mental tersebut juga muncul pada saat seseorang mencoba untuk berhenti, akan tetapi gagal atau tidak berhasil. Akhirnya, mereka tidak akan bisa menemukan kesenangan dan kegembiraan dalam aktivitas apapun, kecuali hanya berjudi. Seolah-olah di dunia ini tidak ada yang menyenangkan hatinya, kecuali aktivitas judi. Di samping itu juga, para pecandu judi online juga lebih mungkin mengalami pikiran untuk bunuh diri. Artinya apa? Stres atau depresi yang diakibatkan dari judi, apakah karena kecanduannya, apakah karena sisi kebangkrutannya, yakni kehabisan uang atau kehabisan finansial, maka potensi untuk memicu bunuh diri lebih tinggi. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, jika ada salah satu anggota keluarga kita yang kecanduan judi online, maka waspadailah. Dia butuh diterapi dan butuh perhatian khusus. Dan ini harus dilakukan secara bersama-sama, secara kolektif, oleh anggota keluarga, lingkungan, dan teman-teman dekat. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk berupaya menyembuhkan gangguan mental tersebut, baik bagi pelaku judi tersebut atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jika ada salah satu anggota keluarga kita yang sudah terjangkit kecanduan judi online yang levelnya parah, ini justru jangan dimarahin, jangan dikucilkan, atau bahkan diintimidasi. Kenapa? Karena dia bagian dari korban, sehingga dia itu posisinya sebagai pasien yang butuh perhatian dari orang-orang terdekat dan butuh support dari manapun. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan bagi seseorang yang sedang terkena kecanduan judi online. Yang pertama, akui bahwa Anda sedang kecanduan judi. Artinya apa? Kita mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita. Dengan begitu, kita bisa membuka diri untuk berupaya sembuh dari kecanduan tersebut. Kemudian yang kedua, temukan alasan mengapa Anda berjudi. Jika masalahnya ekonomi, maka kita perlu mencari jalan lain untuk mencari rezeki. Jika motifnya hanya hiburan atau mencari kesenangan, maka palingkan pikiran kita kepada hal-hal yang menyenangkan, yang tidak berkaitan dengan perjudian. Kemudian yang ketiga, renungkan hidup yang berubah total setelah berjudi. Kira-kira lebih baik ataukah lebih buruk? Tentunya lebih buruk. Uang kita habis, mental kita rusak, jiwa kita menjadi kotor. Nah, dengan begitu kita bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang keempat, bercurhatlah atau menceritakan masalah Anda berkaitan dengan kecanduan judi online. Terus teranglah dengan orang yang bisa dipercaya. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan dukungan dari orang lain dan sekaligus solusi untuk keluar dari jeratan kecanduan judi online. Kemudian yang kelima, langkah yang harus Anda lakukan adalah menutup seluruh akses yang berkaitan dengan perjudian. Seluruh aplikasi yang berkaitan dengan perjudian, blokir semua. Seluruh akses yang bisa membawa Anda ke perjudian, misalkan melalui web tertentu, blokir semuanya, sehingga jejaknya hilang. Grup, apakah grup WA, Telegram, Instagram, atau media sosial yang lain yang berkaitan dengan perjudian, semuanya silahkan diblokir. Dengan begitu, kita bisa move on. Kita bisa melupakan kecanduan itu. Nah, karena kita mulai lupa dan memalingkan pikiran kita kepada sesuatu yang bermanfaat, kepada sesuatu yang positif, maka pada saat itu kita bisa mulai melangkah kepada hal-hal yang lebih baik. Artinya ke tahap penyembuhan dari kecanduan judi online. Kemudian yang keenam, kelola kembali keuangan Anda. Pikirkan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan uang. Artinya gunakan uang secara bijak. Jangan berfoya-foya. Jangan mengeluarkan uang yang tidak ada manfaatnya. Apalagi hanya untuk sebuah taruhan yang tidak ada kejelasannya. Lalu yang ketujuh,
Sibukkan diri Anda dengan kegiatan-kegiatan yang lebih sehat. Carilah jalan lain untuk mendapatkan rezeki. Ini jika seseorang yang kecanduan judi online dilatar belakangi karena faktor ekonomi. Namun jika kecanduan judi online dilatar belakangi hanya sekedar lifestyle atau gaya hidup, maka rubahlah kesibukan-kesibukan itu dengan kegiatan yang lain. Apakah olahraga, apakah berorganisasi, apakah memperbanyak teman kita, membaca buku, memperbanyak wawasan kita, misalkan nonton video yang bermanfaat seperti ini bisa kita lakukan. Kemudian yang kedelapan, perbaikilah sholat. Karena bisa jadi seseorang yang tersesat ke arah perjudian diawali karena ibadah yang sering teledor, ibadah yang kurang sempurna. Sehingga karena kita itu jauh dari Allah, maka pada saat itu kita dibimbing oleh syaitan ke arah yang buruk atau sesuatu yang negatif. Kemudian yang terakhir, pasrahkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah ekonomi, kita tetap berusaha, tetap berikhtiar sekuat tenaga kita masing-masing. Lalu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada pertolongan, tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, lakukan langkah-langkah itu untuk keluar dari jeratan kecanduan judi online. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.